Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari menu-menu atau fitur-fitur yang ada pada menu desain pada Microsoft Word. Langsung saja. Pada video sebelumnya sudah membahas tentang fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang ada di menu Home, kemudian Insert, Draw, ini sudah. Sekarang kita yang menu Design. Nah, ada apa aja di sini? Ada Ribbon Group Document Formatting, kemudian ada Ribbon Group Page Background. Nah, ini namanya dokumen formatting, berarti kita mau memformat dokumen kita itu memakai theme atau tema yang mana. Microsoft Word sudah menyediakan ada banyak tema ya yang bisa kita pakai supaya tampilan dokumen kita lebih menarik ya. Tapi sebelumnya saya akan coba tulis dulu beberapa dan menambahkan gambar atau shape ya. Kemudian saya tambahkan sedikit tulisan di sini. Saya tambahkan insert shape. Pakai ini saya coba ini. Tambahkan juga smart art-nya. Saya coba pilih ini. Ini sebagai contoh saja untuk kita nanti melihat perbedaannya dengan tema-tema yang kita pakai atau chart. Oke. Desainnya kita pilih. Kalau ini desainnya, kalaupun kita tidak milih, secara otomatis dia akan memformat theme-nya itu atau tema dokumennya itu sesuai yang sudah di set sebagai defaultnya. Kalau ini Office ya, setnya itu pakai yang Office. Oh ya, kemudian saya atur ininya dulu sebagai heading 1, heading 2, heading 2, heading 2, heading 2, subjudul ya, judul heading 1, subjudul heading 2, subjudul heading 3. Ini struktur penulisannya ya. Oke, kita buat ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini warnanya biru. Ya, ini warna biru ya, dengan ini variasi warna ini. Ini warna biru. Ini karena tadi kita menggunakan desain yang tema Office. Tema ini akan mempengaruhi kepada color ya, warna tulisan, kemudian fontnya dan efek. Ya, efek di sini misalnya ini berlaku kepada tabel, kemudian shape atau smart art, itu yang tadi saya buat ya. Jadi elemen tema ini meliputi warna,
kemudian uh, bentuk tulisannya sama efeknya ya. Nah, misalnya teman-teman mau merubah ya, teman-teman pilih tema yang lain, nanti teman-teman lihat perubahannya. Ini warnanya jadi hijau, ini hijau, hijau, ini warna ini sudah ada pada yang colornya di sini. Sudah settingan dari yang disediakan oleh Microsoft Word. Jadi terlihat lebih menarik. Tapi teman-teman juga bisa menentukan warna ya sendiri dengan mengcustom colornya. Ini nanti tinggal lihat perubahannya, misalnya ini mau dirubah jadi warna apa. Ini dilihat perubahannya ya. Kemudian ini misalnya mau dirubah yang seperti apa. Nah, ini ya. Tapi saya tidak ini ya, saya tidak men-save di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman kira-kira oh saya sukanya warnanya seperti ini. Nah, itu tergantung kebutuhan dan selera teman-teman. Nanti di-save aja. Kalau misalnya format ini ya, di save, kemudian nanti fontnya juga teman-teman save ya. Ini di save. Kemudian kalau misalnya mau cari custom, membuat custom ini silahkan nanti di save. Kemudian kalau teman-teman itu akan memakai format tema yang teman-teman buat sendiri itu, silahkan di set as default ya. Nanti walaupun ini ditutup ya, teman-teman buka pengen bikin dokumen baru, itu akan muncul yang tadi teman-teman setting, sudah teman-teman setting itu ya. Ini akan mempengaruhi, tema ini akan mempengaruhi seluruh dokumen yang teman-teman buat. Misalnya sekali lagi ya, kita coba yang ini. Nah, ini akan berubah, ini juga berubah ya. Kemudian ini juga silahkan teman-teman pilih mau yang seperti apa formatnya, yang seperti ini kah atau ini kah ya. Kemudian atau misalnya ini ya, itu bisa teman-teman sesuai dengan kebutuhan tentunya, atau pengen yang ini teman-teman lihat perbedaannya ya. Jadi ini akan meliputi dokumen teman-teman secara keseluruhan ya. Nah, kemudian paragraf spasi ini jarak ya antar spasi tinggal teman-teman tentukan. Kemudian watermark ya, watermark atau berupa tanda air. Kalau teman-teman mau nambahkan watermark, tinggal diklik aja di bawah ini tanda panah ya. Ini sudah ada, pengen yang diagonal ataupun yang mendatar, itu teman-teman silahkan pakai. Mau yang confidential yang mana silahkan, bisa di custom juga, misalnya confidential ini rahasia ya. Oke, misalnya ini ya, bentuknya seperti ini, kita mau custom yang sesuai dengan kebutuhan kita, tinggal teman-teman klik custom watermark ya. Misalnya di sini bahasanya apa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau teksnya apa mau ditulis, misalnya pakai bahasa Indonesia aja, misalnya contoh ya, misalnya contoh, ketik contoh ya. Kemudian teman-teman bisa merubah fontnya bentuk seperti apa ya, misalnya Kalisto. Kemudian size-nya otomatis atau diatur size-nya seperti ini. Kemudian sudah oke. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kok enggak, ini apa, kenapa enggak kelihatan di sini? Teman-teman bisa mengatur ini format ini yang fill-nya ini no fill ya, dipilih no fill. Oke, jadi terlihat, tetap terlihat ya. Kemudian kalau teman-teman mau memasukkan watermarknya itu logo, jadi silakan teman-teman buat ya, klik tanda panah ini, kemudian custom watermark, pilih picture watermark, select picture ya. Nah, karena ini tidak ada koneksi internet, belum ada, jadi work offline. Misalnya kita ngambil yang ada di file
kita. Ya, misalnya saya pakai yang di sini, ini aja, insert. Oke. Nah, ini jadi muncul ya di dokumen kita. Nah, kemudian page color ini warna ya. Kalau misalnya halamannya kita mau beri warna ya, ini ya. Untuk warna yang lain teman-teman bisa pilih yang ini. Kemudian page border ini untuk membuat border ya, atau ibaratnya bingkai ya, batas. Border itu batas, bingkai ini nanti teman-teman silakan pilih aja yang misalnya mau yang dimensi ini tinggi, kemudian colornya misalnya saya pakai yang hijau, kemudian widthnya lebar garisnya saya pakai yang ini, kemudian mau ada gambar-gambar gak, coba saya pakai yang ini. Kemudian untuk semua dokumen apa hanya bagian ini saja? Kalau hanya bagian ini saja, pilih this section. Ya, kalau misalnya whole dokumen, pilih whole dokumen. Ya, biasanya ini kan di awal ya, di cover. Kita bisa lihat this section. Oke. Nah, ini muncul. Ya. Demikian untuk penjelasan fitur-fitur yang ada di dalam menu desain. Apabila teman-teman ada informasi tambahan atau ada sesuatu yang didiskusikan, silakan komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.